Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sulfikar dari kelas B Teknik Sipil Bangunan Gedung D4 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tugas mekanika tanah 1 yaitu permeabilitas dan rembesan. Permeabilitas didefinisikan sebagai sifat bahan berpori yang memungkinkan aliran rembesan dan cairan yang berupa air atau minyak mengalir lewat rongga pori. Untuk tanah, permeabilitas dilukiskan sebagai sifat tanah yang mengalirkan air melalui rongga pori tanah. Tahanan terhadap aliran bergantung pada jenis tanah, ukuran butiran, bentuk butiran, rapat massa, serta bentuk geometri rongga pori. Aliran air dalam tanah. Menurut Bernoulli, tinggi energi total atau total head adalah tinggi energi elevasi atau elevation, ditambah tinggi energi tekanan atau pressure head, yaitu ketinggian kolom air. Di dalam pipa diukur dalam milimeter atau meter di atas titiknya. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman suatu titik di bawah muka air tanah. Untuk mengetahui besar tekanan air pori, teorema Bernoulli dapat diterapkan. Menurut Bernoulli, tinggi energi total atau total head pada satu titik dapat dinyatakan oleh persamaan H sama dengan P per Y dikali W ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z, di mana H tinggi energi total, P tekanan air, Y dan W berat volume air, V kuadrat tinggi energi kecepatan, dan Z tinggi energi elevasi. Selanjutnya yaitu hukum Darcy. Dalam tanah jenuh, asalkan rongga pori tanah tidak sangat besar, aliran air adalah laminer. Pada rentang aliran laminer, menurut Darcy pada tahun 1956, mengusulkan hubungan antara kecepatan dan gradien hidrolik sebagai berikut, yaitu V sama dengan K dikali I, di mana V kecepatan air mengalir dalam tanah, K koefisien permeabilitas, dan I gradien hidrolik. Selanjutnya, koefisien permeabilitas. Hukum Darcy menunjukkan bahwa permeabilitas tanah ditentukan oleh koefisien permeabilitasnya. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada berbagai faktor. Setidaknya ada 6 faktor utama yang memengaruhi permeabilitas tanah, yaitu yang pertama, viskositas cairan. Semakin tinggi viskositasnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin kecil. Yang kedua, distribusi ukuran pori. Semakin merata distribusi ukuran porinya, koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil. Yang ketiga, distribusi ukuran butiran. Semakin merata distribusi ukuran butirannya, koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil. Yang keempat, rasio kekosongan. Semakin besar rasio kekosongannya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin besar. Yang kelima, kekasaran partikel mineral. Semakin kasar partikel mineralnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. Yang keenam, derajat kejenuhan tanah. Semakin jenuh tanahnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu penentuan koefisien permeabilitas. Setidaknya ada 2 cara menentukan koefisien permeabilitas, yaitu dengan uji head tetap dan uji head jatuh. Uji head tetap digunakan untuk tanah yang memiliki butiran kasar dan memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi, sedangkan uji head jatuh digunakan untuk tanah yang memiliki butiran halus dan memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi, yang rendah. Selanjutnya yaitu rembesan. Di alam, aliran air melewati tidak hanya satu arah atau seragam di seluruh luasan yang tegak lurus arah aliran. Pada kasus yang demikian, aliran air tanah umumnya ditentukan dengan menggunakan grafik yang disebut jaring arus atau flow net. Konsep jaring arus didasarkan pada persamaan kontinuitas Lapelace. Yang pertama, jaring arus atau flow net. Sekelompok garis aliran dan garis ekuipotensial disebut jaring arus. Garis ekuipotensial adalah garis-garis yang mempunyai tinggi energi potensial yang sama. Permeabilitas lapisan lolos air dianggap isotropis apabila tanah anisotropis. Maka permeabilitas tanah pada arah horizontal tidak sama dengan arah vertikalnya meskipun tanahnya homogen. Kedua, tekanan rembesan. Air pada keadaan statis di dalam tanah akan mengakibatkan tekanan hidrostatis yang arahnya ke atas.
Akan tetapi, jika air mengalir lewat lapisan tanah, aliran air akan mendesak partikel tanah sebesar tekanan rembesan hidrodinamis yang bekerja menurut arah alirannya. Besarnya tekanan rembesan akan merupakan fungsi dari gradien hidrolik. Yang ketiga, keamanan bangunan terhadap bahaya piping. Telah disebutkan bahwa bila tekanan rembesan ke atas yang terjadi dalam tanah sama dengan I dikali C, maka tanah akan pada kondisi mengapung. Keadaan semacam ini juga dapat berakibat terangkutnya butir-butir tanah halus, sehingga terjadi pipa-pipa di dalam tanah yang disebut piping. Yang keempat, rembesan pada struktur bangunan. Hukum Darcy dapat digunakan untuk menghitung debit rembesan yang melalui struktur bendungan. Dalam perencanaan sebuah bendungan, perlu diperhatikan stabilitasnya terhadap bahaya longsoran, erosi lereng, dan kehilangan air akibat rembesan yang melalui tubuh bendungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, permeabilitas didefinisikan sebagai sifat bahan berpori yang memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air atau minyak mengalir lewat rongga pori. Untuk tanah, permeabilitas dilukiskan sebagai sifat tanah yang mengalirkan air melalui rongga pori tanah. Tahanan terhadap aliran bergantung pada jenis tanah, ukuran butiran, bentuk butiran, rapat massa, serta bentuk geometri rongga pori. Yang kedua, di alam, aliran air melewati tidak hanya satu arah atau seragam di seluruh luasan yang tegak lurus arah aliran. Pada kasus yang demikian, aliran air tanah umumnya ditentukan dengan menggunakan grafik yang disebut jaring arus atau flow net. Konsep jaring arus didasarkan pada persamaan kontinuitas Lapelace. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.